Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al wajha. Yang terhormat kepada Ketua Panitia Rumus Ofisial dan yang terhormat kepada para jajaran Dewan Juri Lomba Pidato serta para peserta yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa, marilah kita hanturkan salawat dan serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita minat zulumati ilan nur, yaitu ad-dinul Islam. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang singkat berjudul Santri adalah Agen Perubahan. Santri Nusantara yang berbahagia, coba kita ingat beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, saat kita masih belum masuk ke pesantren. Bagi yang maunya atas paksaan dari orang tua, sebulan sebelum keberangkatan, rasanya seperti musim pancaroba. Sedetik khawatir, sedetik merajuk, sedetik putus asa. Seminggu sebelum keberangkatan, rasanya bergejolak seperti gempa Jogja. Hari keberangkatan, rasanya pasrah, hilang tenaga, tiada daya dan upaya. Ketika orang tua pamit pulang ke rumah, rasanya seperti kucing dibuang oleh majikannya ke jalan raya. Duka, nestapa tiada terkira. Betapa malang nasibku. Nah, itu yang modal terpaksa. Bagi yang modalnya sekian pribadi, sebulan sebelum keberangkatan, akhirnya melambung tinggi. Bayangan kehidupan asik di pesantren dijadikan ilusi. Seminggu sebelum keberangkatan, kebanjiran resolusi. Semua hal yang baik di pesantren dijadikan mimpi. Pokoknya, saya pas waktu mondok harus pintar ngaji. Habis mondok jadi kiai. Punya pesantren sendiri. Juga pintar ceramah bolak-balik ke luar negeri. Hari keberangkatan rasanya seperti hujan pelangi. Kebahagiaan merambah di sanubari memenuhi segenap hati. Namun, apakah suksesnya seorang santri tergantung terpaksa atau sukarela? Santriwan dan santriwati rahimakumullah, santri adalah agen perubahan. Agen perubahan ini maksudnya bagaimana sih? Pernah lihat Power Rangers? Power Rangers berubah. Ya. Jadi mereka punya kekuatan tertentu yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Kekuatan tersebut kalau mereka mau berubah. Nah, berubah ini butuh kemauan. Ada alatnya, ada ilmunya. Mereka tahu caranya. Tinggal mereka mager atau enggak untuk merubah diri mereka agar bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu kan pahlawan instan. Sejarahnya aneh-aneh. Manusia digigit laba-laba jadi Spiderman. Santri digigit nyamuk setiap hari, gak ada tanda-tanda untuk bisa jadi santri. Digigit nyamuk setiap hari, gak ada tanda-tanda untuk jadi nyamuk men. Oke, sekarang yang lain deh. Ada Bung Panda nih, si gendut yang hobinya makan. Udah gendut gak pintar olahraga, malah jadi kesatria naga. Ada yang pernah nonton Bung Panda sih pertama? Perjuangan Cipu ini gak gampang. Latihan setiap hari sampai lapar, naik turun di buan tangga sampai gak kurus-kurus dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat adanya perbedaan dengan apa yang dijalani oleh Spiderman yang tiba-tiba jadi hebat, sedangkan Cipu butuh proses untuk bisa jadi hebat. Namun di sini juga kita bisa lihat adanya persamaan. Mereka berdua sama-sama membuka hati, menerima perubahan itu dan akhirnya berubah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya telah katakan tadi tentang beberapa pahlawan yang kita ketahui. Mereka punya kekuatan, punya cara untuk bisa menyelamatkan orang lain. Namun, jika kita memilih tidur,
nonton drakor, main Mobile Legends, nge-YouTube sampai pagi. Ya tidak ada tuh yang namanya nawit orang. Buru-buru mau nangkep maling keropak masjid, nangkep nyamuk aja mager. Kita santri tidak hanya hebat karena kita berangkat ke pondok, mandi di pondok, BAB di pondok, tidur di pondok, canda sama temen aja di pondok. Namanya juga santri, pakai sandal aja harus antri. Jadi ada proses, ada langkah demi langkah yang harus kita jalani agar bisa menjadi lebih baik. Dan proses itulah yang kita bisa jadi hebat. Kenapa begitu? Karena sebagus apapun pesantrennya, kalau kita malas-malasan terus, nanti setelah lulus ngaji tadarus aja gak becus. Selengkap apapun fasilitas pesantrennya, kalau kita kerjanya mager, setiap pelajaran cuma bisa ngiler, nanti di masyarakat jadi kuper, bengong aja, diajakin ngomong apa, nyambungnya kemana? Alasannya ilmuku belum sampai situ. Seketat apapun pesantrennya, kalau kita cuma bisa melanggar, sampai tua juga kan pernah sadar kalau pesantren ini yang ingin kita hidup di jalan yang benar. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah diri mereka. Jadi yang membuat santri sukses itu bukan dari terpaksa atau tidaknya dia berangkat ke pondok, tapi sebagaimana dia berjuang selama di pondok. Santri harus punya tujuan untuk bisa menjadi lebih baik. Bukan asal masuk asal dapat julukan santri, tapi kelakuannya bikin sakit hati. Sakit hati, bikin sakit hati. Ini semua terjadi berkali-kali. Kenapa sih kita harus menjadi lebih baik? Karena kita harus bertanggung jawab atas bangsa kita di kemudian hari. Kalau kita belajar dengan tekun, maka akan banyak cendekiawan Islam yang berkiprah di berbagai dunia. Kalau mulai sekarang kita menjaga perilaku anak kita, maka bayangkan betapa indahnya interaksi sama manusia dengan dihiasi kesantunan, kerendahan hati, dengan keindahan tutur kata. Santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati Allah, kita harus fokus dengan perubahan diri kita sendiri. Jika kita ingin Indonesia maju, maka kemajuan itu dimulai dari kita sendiri. Jika kita ingin sukses di masa depan, maka itu tergantung dari perjuangan kita di masa sekarang. Jika kita ingin dunia ini lebih baik, maka marilah kita tingkatkan jumlah manusia yang bersemangat untuk menjadi lebih baik dan diri kita bisa ke arah yang lebih baik. Sekian dari pidato saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kata yang salah, atau yang kurang, itu berasal dari saya sendiri. Bila ada kata yang benar atau lebihnya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.